Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ulfa. Kami dari kelompok 9, mata kuliah pemrosesan teks, program studi Data Science UNESA dan Statistika UNJ. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan progres dari proyek kami, yaitu tentang analisis perbandingan sentimen masyarakat di platform X dan YouTube terhadap implementasi kurikulum Merdeka di Indonesia. Anggota kelompok kami ada saya, Bima Jisra Putra, Aidan Nursalsabila, dan Muhammad Zikri Widiandra. Pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas berfokus di progres yang sudah dilakukan pada progres pertama dan progres kedua. Oke, baik. Pada progres pertama ini, selanjutnya itu yaitu kita melakukan scraping komentar. Di sini scraping komentar itu kita melakukan untuk YouTube kita menggunakan API YouTube. Data yang diambil itu mencakup tanggal komentar, lalu nama pengguna, serta isi komentar, lalu hasilnya disimpan dalam bentuk Excel. Dan untuk selanjutnya dianalisis lebih lanjut. Dengan scraping X ini kita tidak menggunakan API resmi, tapi kita memanfaatkan tools otomatis dan data hasil scrapingan tersebut kemudian disimpan dalam format Excel untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Oke, next slide. Lalu selanjutnya setelah kita sudah melakukan scraping komentar YouTube dan X, kita melakukan tahap preprocessing. Jadi tahap ini meliputi pembersihan, normalisasi menggunakan kamus manual dan 3 kamus leksikon, penghapusan stop word, serta lemmatization. Nah, sehingga data komentar dari YouTube dan X menjadi lebih bersih dan seragam sebelum dianalisis. Nah, datanya ini kami simpan dalam format CSV dalam file preprocessed YouTube comments dan preprocessing X comments. Selanjutnya kita lakukan feature engineering, 3 feature engineering pada YouTube dan X. Di sini kita untuk memudahkan ke model SVM selanjutnya. Jadi di sini kita bisa lihat shape dari hasil TF-IDF, Back of Words, Word to Fact pada kedua platform tersebut. Selanjutnya, setelah kita melakukan feature engineering, kita melanjutkan dengan pemodelan SVM. Pada progres 1 ini, kita baru melakukan pemodelan SVM dengan TF-IDF. Jadi, pada tahap ini, dataset label dari Hugging Face dilakukan preprocessing yang sama dengan data komentar. Data yang sudah dilakukan preprocessing kemudian dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji untuk membuat model SVM dengan menggunakan TF-IDF. Lalu, setelah data berhasil dilatih, kita memasukkan data komentar dari platform YouTube dan X yang sudah dilakukan preprocessing dan feature engineering ke dalam model SVM yang sudah dibuat. Nah, nanti hasilnya itu disimpan di CSV dalam format CSV pada analisis komentar YouTube dan analisis komentar X. Jadi, pada komentar X dan YouTube sudah berhasil dilabelin dengan TF-IDF ini. Yang baik, rencana selanjutnya kami itu pada progres pertama ini, untuk progres kedua itu kami ingin melakukan model SVM dengan melanjutkan model SVM dengan feature engineering BOW dan Word to Fact, yaitu kami ingin mencari model mana yang melakukan akurasi tertinggi yang akan digunakan untuk analisis sentimen dari komentar YouTube dan X. Selanjutnya itu kami akan melakukan analisis sentimen komentar ini untuk membandingkan proporsi sentimen masyarakat di kedua platform berdasarkan hasil analisis sentimen menggunakan model SVM dengan feature engineering dengan akurasi paling tinggi. Oke, next. Yaitu untuk kendala dan solusi pada progres pertama ini, kami menggunakan feature engineering selain TF-IDF, yaitu pemodelan SVM itu menjadi terlalu lama. Solusinya itu kami membatasi jumlah fitur saat melakukan feature engineering dengan metode TF-IDF. Lalu untuk kendala yang kedua, saat proses normalisasi, ada kata-kata yang tidak terbaca oleh kamus leksikon, jadi kami membuat kamus manual dalam bentuk dictionary. Selanjutnya, progres kedua, di sini kami melakukan pemodelan SVM dengan feature engineering Back of Words dan Word to Fact. Seperti di progres pertama, pada tahap ini kami membagi data menjadi data uji dan data latih, kemudian melakukan pemodelan SVM menggunakan feature engineering Back of Words dan Word to Fact. Setelah berhasil membangun model tadi, kami melakukan perbandingan akurasi model, di mana dari hasil akurasi yang didapat, terlihat bahwa model yang dibuat menggunakan fitur engineering CF-IDF memberikan akurasi yang paling tinggi. Selain itu, nilai presisi, recall dan F1 score-nya juga yang paling tinggi dibanding model dengan back of words dan word to fact. Oleh karena itu, untuk tahap selanjutnya, yaitu analisis sentimen komentar masyarakat, akan dilakukan dengan model fitur engineering CF-IDF yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya. Kemudian kami juga melakukan sentimen analisis komentar dengan back of words dan word to fact
yang hasilnya bisa diakses melalui link yang tersedia di sini. Selanjutnya untuk rencana ke depannya kami akan melakukan uji statistik untuk membandingkan perbedaan sentimen di antara platform YouTube dan X, dan dengan melakukan uji statistik kami ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi sentimen masyarakat di antara kedua platform tersebut dan mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan di antara keduanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada tahap ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.